Haleluya. Saudara, saya Simonan Lohi, saya ingin bersaksi tentang pertolongan Tuhan yang baru-baru ini saya alami. Pada tanggal 23 atau 24 Maret yang lalu, saya mulai batuk-batuk. Tidak banyak, hanya batuk-batuk ringan. Dan karena itu saya pikir mungkin saya sedang menderita flu. Tapi keesokan harinya tanggal 25 Maret, saya mengalami demam. Memang tidak terlalu tinggi, tidak sampai 38 derajat Celcius, tetapi saya tidak biasa jika saya flu disertai dengan demam. Karena itu kebetulan pada tanggal 25 Maret itu saya bertugas di rumah sakit, jadi saya lakukan pemeriksaan darah dan juga pemeriksaan foto paru-paru. Karena pikir saya di situasi seperti saat ini di mana sedang terjadi wabah COVID-19, saya perlu berhati-hati. Sebab kira-kira 4 atau 5 hari sebelum saya mulai batuk, memang saya ada melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien yang kemudian ternyata terkonfirmasi sebagai COVID-19. Nah, hasil pemeriksaan darah yang dilakukan pada tanggal 25 Maret memang menunjukkan adanya infeksi virus. Begitu juga dengan hasil foto toraks, foto paru-paru, tetapi foto paru tidak terlalu jelas, ragu. Karena itu dilanjutkan dengan pemeriksaan CT scan paru. Ya, saya bersyukur pada waktu itu CT scan paru saya tidak menunjukkan adanya gambaran infeksi paru-paru atau pneumonia. Dan karena memang hasilnya tidak terlalu mendukung ke arah COVID-19 disertai dengan gejala juga yang tidak terlalu mendukung ke arah sana. Jadi saya pikir saya hanya flu biasa dan karena itu melakukan pengobatan seperti biasa. Saya melakukan perawatan di rumah dan memang kemudian keesokan harinya saya mengalami diare walaupun hanya 1 kali. Dan setelah itu keadaan saya rasa bertambah buruk. Demam masih tetap ada walaupun tidak pernah sampai 38 derajat Celcius, disertai juga dengan mual, lemas, nyeri-nyeri otot. Nah, hal seperti ini merupakan suatu gejala yang saya curiga ke arah COVID-19. Saya coba bertahan di rumah, namun karena situasi tidak bertambah baik, malah semakin memburuk menurut saya, maka pada tanggal 28 Maret saya masuk ke rumah sakit. Saya masuk rumah sakit, tapi tanggal 29 Maret saya putuskan saya pulang karena tanggal 29 Maret itu suhu tubuh saya 36, sekian. Jadi saya rasa mungkin saya mengalami dehidrasi, suhu agak sedikit naik. Karena itu saya langsung memutuskan bahwa tanggal 29 Maret saya bisa pulang. Rupanya di rumah demam lagi terjadi, mual yang semakin hebat sehingga saya susah makan. Begitu juga dengan susah minum, disertai juga dengan nyeri otot, batuk masih tetap ada walaupun tidak terlalu banyak. Karena keadaan tidak bertambah baik, maka akhirnya diputuskan tanggal 1 April yang lalu saya masuk lagi ke rumah sakit dan kemudian dirawat sebagai pasien dalam pengawasan. Nah, saudara, saat itu memang kondisi saya tidak terlalu baik. Ya, jadi saya mengalami gejala-gejala seperti yang tadi saya sudah katakan. Saya dirawat, mulai diinfus, lalu lakukan lagi pemeriksaan foto paru, dan ternyata memang pada tanggal 1 April itu foto paru saya menunjukkan jelas pneumonia. Karena itu arah-arahnya memang ke arah COVID-19, tinggal lakukan pemeriksaan penunjang yang lain yaitu swab. Nah, swab tenggorokan dan swab hidung dilakukan pada tanggal 2 April keesokan harinya. Tapi karena memang pemeriksaannya begitu banyak, maka hasil tidak dapat diperoleh pada tanggal 2 itu, baru kemudian nanti 2 minggu kemudian baru didapat hasilnya. Nah, sementara menunggu hasil itu saya dilakukan perawatan di rumah sakit, diberikan obat-obat sesuai dengan yang seharusnya, sesuai protokol yang ada. Dan saudara, saya seumur-umur tidak pernah mengalami keadaan yang seperti itu.
mual, sangat mual. Saya tidak bisa makan sama sekali, saudara. Saya tidak bisa minum sama sekali. Saya hanya coba makan, memaksa makan hanya 3 ujung sendok. Makan bubur 3 ujung sendok, bukan 3 sendok ya. Ujung sendok, saudara-saudara, itu saja yang bisa masuk. Minum hanya 1 teguk yang bisa masuk, saudara-saudara. Itu berlangsung terus. Saya coba tidur, tidak bisa tidur. Saya sepanjang malam, saya tidak bisa tidur. Kalau saya lihat dari jendela di kamar saya di rumah sakit tempat saya dirawat, saya lihat keluar, saya lihat betapa orang-orang di luar itu senang sekali bisa bekerja, bisa melakukan segala kegiatan, sementara saya menunggu di dalam kamar perawatan itu. Saya tahu bahwa segala sesuatu itu pasti ada kehendak Tuhan. Saya tidak lupa tentunya minta bantuan doa, baik kepada keluarga saya, istri saya, dan kedua orang anak saya sampai harus puasa. Mereka berpuasa untuk kesembuhan saya. Begitu juga saya minta bantuan doa kepada saudara-saudara saya, kepada adik saya, Lea, Erik, Hani, begitu juga kepada mama saya. Saya minta bantuan doa juga kepada hamba-hamba Tuhan di Ketapang yang saya kenal, yang saya sudah anggap sebagai orang tua saya, yaitu Om Hani Mande. Begitu juga dengan saudara Hesi dan Revi, Rani, bahkan hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam wadah Asaf. Mereka semua saya minta bantuan doa dan pertolongan Tuhan bagi saya. Saudara, sungguh berat, saudara. Kalau saya perhatikan, saya hitung-hitung waktu yang berlalu, ya saudara, 1 hari 24 jam. Sebenarnya 24 mungkin tidak terlalu lama ya, tetapi saya hitung itu sepertinya dalam 1 hari berlalu itu dalam hitungan menit. Jadi saudara, saya tunggu menit demi menit berikutnya. Kapan ini waktu berlalu? Kapan siang ini akan menjadi malam? Dan kapan malam ini akan menjadi keesokan harinya? Saya sudah tidak tahan, saudara. Sempat saya berpikir bahwa wah mungkin memang Tuhan mempunyai rencana lain, Tuhan mau panggil saya barangkali. Sebab saudara-saudara, COVID-19 itu hanya ada 2 pilihan, sembuh atau meninggal. Tidak ada lagi yang lain. Tapi saya berserah tetap kepada Tuhan. Berdoa, tetapi saudara-saudara dalam kondisi yang lemah, yang lemas, saudara, dan yang sangat mual itu memang saudara tidak mudah bagi saya untuk berdoa. Walaupun demikian, saya coba berusaha untuk berdoa dalam hati saya. Saya berusaha bernyanyi, tapi juga tidak bisa keluar suara. Saya bernyanyi dalam hati saya. Waktu terus berlalu, saudara. Saya lihat di luar dari jendela kamar tempat saya berawat. Kenapa masih gelap terus? Jadi masih malam terus. Kapan ini akan jadi pagi? Kalau pagi saya lihat, siang saya lihat, kok masih terang terus? Kapan jadi malam? Kapan hari akan berlalu? Ya saudara-saudara, begitu tidak mengenakannya, saudara-saudara. Saya diinfus dan sampai dengan tanggal 5 hari Minggu, 5 April hari Minggu masih tetap diinfus. Obat-obat semua sesuai dengan protokol yang tadi saya katakan diberikan kepada saya. Tanggal 5 itu, saudara, malam hari saya lihat infus saya berjalan dengan baik. Saya coba pergi ke toilet karena saya mau buang air kecil. Begitu saya kembali dari toilet, saudara, saya lihat lagi infus macet. Memang saya lihat di tangan saya tempat ditusuknya infus itu, dipasangnya infus itu agak sedikit bengkak. Karena itu saya panggil perawat, saya minta tolong pada perawat supaya infus dilepas saja. Saya tidak tahu, saya merasa aneh. Kenapa baru sebentar tadi infus lancar? Kok sekarang infus bisa macet? Tidak biasanya begitu ya, saudara-saudara sekalian. Tapi saya berpikir lagi, saya kaji lagi, saya pikir, wah, kelihatannya memang ini rencana Tuhan bagi saya. Kenapa? Karena saya ingat bahwa sudah tidak ada lagi obat-obat injeksi yang harus diberikan pada saya, karena semua sudah diberikan, artinya waktu pemberiannya sudah lengkap, sudah selesai. Saya ingat, oh tidak ada lagi obat-obat injeksi yang mesti diberikan. Ya mungkin memang maunya Tuhan bahwa ya Simon, kamu tidak perlu lagi diinfus karena semua obat-obat injeksi sudah diberikan. Saya rasa itu yang terjadi pada saya. Karena itu malam hari itu kemudian saya katakan kepada perawat tidak usah infus, tidak usah dipasang lagi. Keesokan harinya tanggal 6
April, hari Senin, saya merasa bahwa saya sudah cukup lebih enak, saudara. Batuk sudah hilang, mual masih ada tetapi sudah jauh berkurang, saudara. Badan memang masih lemas karena tidak bisa makan selama kira-kira 1 minggu itu, saudara. Begitu juga dengan minum. Tapi saya coba pagi itu makan pop mie, baru muncul, saudara. Baru muncul nafsu makan dan untuk makan pop mie, walaupun akhirnya memang tidak bisa habis sama sekali, tapi saya bersyukur pada Tuhan dan saya kemudian putuskan bahwa kelihatannya saya akan bisa pulang pada tanggal 6 itu. Setelah tanggal 6 dilakukan pemeriksaan foto paru lagi, pemeriksaan darah, kemudian akhirnya dokter yang merawat saya mengatakan bahwa ya boleh pulang. Jadi pengobatan kemudian dilanjutkan di rumah. Nah, saudara-saudara, sampai di rumah tetap dilakukan isolasi mandiri. Jadi saya melakukan isolasi mandiri selama beberapa waktu sampai kemudian saudara tanggal 16 April yang lalu hasil pemeriksaan swab saya keluar dan saudara hasilnya positif. Jadi saya adalah salah satu orang yang terkonfirmasi COVID-19. Saudara sekalian, saya tidak bisa bayangkan saudara. Sebab seperti yang tadi saya sudah katakan, pilihannya hanya dua, sembuh atau meninggal. Saya melihat bahwa ada banyak kejadian pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID-19 mengalami perburukan dan akhirnya meninggal, saudara-saudara. Walaupun memang ada yang sembuh. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menolong saya. Tuhan menyembuhkan saya. Tangannya tidak kurang panjang untuk dijangkaukan kepada saya. Dan bilur-bilurnya itu, saudara-saudara sekalian, yang sudah menyembuhkan saya. Tentunya saudara, dari kejadian ini saya bisa mengambil manfaat ya, atau ada pesan-pesan tertentu yang saya bisa terima. Yang pertama adalah bahwa hidup manusia itu termasuk kesehatannya tidak pernah bisa dijamin oleh orang tersebut. Hanya Tuhan yang bisa menjamin 100% kesehatan tubuh seseorang. Saudara juga tahu ada banyak kepala negara, saudara, bahkan orang-orang yang kaya, saudara-saudara, ternyata positif COVID-19, saudara sekalian. Tidak ada orang yang bisa menjamin bahwa dengan uangnya dia akan terbebas dari COVID-19, bahwa dengan jabatannya dia terbebas dari COVID-19. Tidak ada, saudara-saudara sekalian. Hanya Tuhan yang bisa menjamin itu. Dan kalau saya mengalami hal ini, saudara-saudara, saya percaya Tuhan juga ingin menyatakan kepada saya bahwa di tangan Tuhan saja ada jaminan 100%. Dan kemudian juga saya dapat makna dari kejadian ini, bahwa kalau saya mengalami sesuatu, saudara, maka mintalah pertolongan, doa, bantuan doa dari saudara-saudara kita, dari keluarga kita, dari saudara-saudara kita di dalam Tuhan, saudara sekalian. Karena itu tidak berlebihan kalau saya ingin ucapkan juga terima kasih saya kepada istri saya, kepada anak-anak saya yang sudah begitu hebat mendukung saya dalam doa sepanjang malam. Saudara-saudara sekalian, sepanjang pagi, sepanjang hari mereka berdoa untuk kesembuhan saya. Begitu juga dengan adik saya, Lea, Erik, tentunya dengan istrinya Mercy, Hani, dan keluarganya, Retno, Desita. Begitu juga dengan Dinda, dengan mama saya yang sudah saya percaya bahwa dia berdoa siang malam untuk kesembuhan saya. Begitu juga saya tentunya ingin mengucapkan terima kasih kepada Om Hani, kepada Hesi, kepada Revi, dan juga hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam wadah Asaf yang sudah menolong saya, yang sudah membantu saya, mendukung saya dalam doa-doa mereka yang Tuhan sudah dengar dan Tuhan sudah jawab. Saya percaya bahwa apa yang saya alami ini akan bermanfaat bagi saya, supaya saya bisa menyaksikan tentang pertolongan Tuhan, bahwa walaupun saya seorang dokter, saudara, saya tidak bisa menjamin bahwa diri saya akan sehat terus. Bahkan apa yang tidak pernah saya bayangkan, saudara, saya mengalami menderita COVID-19 ini. Tapi tangan Tuhan sekali lagi, bilur-bilurnya itu menyembuhkan saya. Dan kabar baiknya, saudara, kemarin pada tanggal 29 hasil pemeriksaan swab yang kedua sudah keluar dan hasilnya negatif, saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, haleluya, dia sudah menolong saya dan saya percaya dia juga akan menolong saudara. Saudara mempunyai masalah, apapun juga saudara-saudara sekalian, pasti Tuhan akan menolong saudara. Tapi ingat saudara-saudara, ya, supaya saudara-saudara tetap menjaga diri saudara, ya, menjaga
supaya saudara melakukan apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, physical distancing, cuci tangan, menggunakan masker, tetap kita lakukan. Dan semuanya pasti Tuhan akan tolong kita bersama. Haleluya, puji Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.